Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua dalam press conference yang sudah beberapa kali sesungguhnya dari pagi tadi, mulai pagi tadi, media, baik media televisi maupun media sosial sudah mengambil pemberitaan statement dari kami. Tetapi ini adalah statement yang kami keluarkan setelah mengantarkan, dalam tanda kutip ya, mengantar baik Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa ke dalam penahanan Polda Metro Jaya. Sekali lagi, beliau berdua itu ditangkap pada pukul 7 pagi tadi, kurang lebih, dan tanpa surat pemberitahuan sama sekali. Alasan penangkapan, kalau kita baca surat penangkapannya adalah karena dalam rangka penyerahan tahap kedua, baik berkas maupun tersangka. Nah, ini yang kami protes karena kami menganggap bahwa alasan tersebut alasan yang terlalu dibuat-buat. Karena pertama, nanti soal hukumnya bisa digali lebih lanjut, tapi ini soal kondisi yang ada, ya. Kalau kita katakan misalnya kedua beliau akan melarikan diri misalnya sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan, rasanya tidak masuk akal, tidak mungkin. Atau misalnya menghilangkan barang bukti apa? Karena semua barang bukti sudah ada dalam proses penyidikan sampai tanggal 30 April, karena itu yang kemudian menjadi tempusnya. Terakhirnya. Nah, karena itu kami protes dan kami tentu akan mengupayakan langkah-langkah hukum yang layak dan patut agar setidak-tidaknya penahanan ini ditangguhkan, dan kemudian kami berharap bahwa nanti kami juga melakukan upaya hukum agar kemudian tidak ada penahanan di kejaksaan nantinya. Karena informasi dari penyidik mengatakan bahwa mereka akan diserahkan itu paling cepat nanti hari Senin, karena ini hari Jumat, jadi hari Senin paling cepat. Tetapi kan kita tidak bisa menduga persisnya apakah memang betul-betul hari Senin atau hari lain misalnya. Walaupun kalau kita hitung sejak Iman Imanuddin, Direktur Reskrimum Polda Metro mengatakan bahwa sudah lengkap berkasnya, bukan P21 atau tidak perlu dilengkapi lagi, tapi dia bilang tidak membutuhkan lagi informasi tambahan. Maka sesungguhnya kalau sekarang tanggal 19 Juni itu sudah lewat 17 hari. Padahal nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, harusnya dalam waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan setelah P21. Hal lain juga yang barangkali membuat kami harus menggarisbawahinya adalah hari ini Dr. Tifa itu sedang akan berangkat ujian disertasi pada pukul 8. Jadi pada pukul 8 dia sudah bersiap-siap pergi sekitar jam 7, kemudian mobilnya dipepet di basement dan kemudian dipaksa dibawa ke sini tanpa didampingi oleh lawyernya. Tetapi karena ya barangkali pertimbangan jangan sampai ribut dan lain sebagainya, kemudian kita nyusul semua ke sini. Dan jangan lupa kawan-kawan, tanggal 19 Juni hari ini dan besok itu tanggal 20 dan besoknya lagi tanggal 21 Juni 2026. Saya tidak menyebut, saya cuma menyebut tanggal 21 Juni. Ya. Maknai saja. Karena kalau sudah Senin 22 Juni, apakah ini ada kaitannya atau tidak kita tidak tahu. Mudah-mudahan proses penegakan hukum di Republik ini tidak didasarkan pada pesanan-pesanan, tapi betul-betul penegakan hukum yang lurus. Silakan kawan-kawan yang ini menyampaikan. Abdul Ghafur Sengaji. Oke. Terima kasih Bang Refli Harun, rekan-rekan kuasa hukum yang saya hormati. Jadi hari ini dilakukan dua upaya paksa, yaitu pertama adalah pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Upaya paksa pertama adalah penyidik melakukan penangkapan terhadap dua pejuang. Ya, kami sebut pejuang ya. Dalam bahasa hukum disebut tersangka, tetapi dalam bahasa kami disebut sebagai pejuang, yaitu Mas Roy dan Bu Tifa. Kemudian setelah itu penangkapan dilakukan di rumah masing-masing, dan tadi dua pejuang itu dilakukan mungkin tanya jawab, kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan, dan beberapa jam yang lalu secara sah artinya berdasarkan kewenangan mereka ya yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, yaitu sudah diterbitkan surat perintah penahanan. Jadi upaya paksa yang kedua yang dilakukan oleh Polda setelah penangkapan adalah penahanan. Nah, sekarang Mas Roy dan Bu Tifa sedang beristirahat di ruang
penahanan, ruang tahanan. Dan secara psikologis, alhamdulillah tadi sama sekali tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa khawatir, apalagi dari Bu Tifa ya, yang baru saja tadi juga live untuk mengikuti proses ujian disertasi doktoral di Universitas Indonesia. Itu juga dilakukan secara Zoom ya. Kami juga tadi mendampingi proses itu. Kemudian juga Bu Tifa sama sekali tidak menunjukkan aura ketakutan atau ekspresi kekhawatiran gitu ya. Intinya adalah mereka menjalani proses hukum ini ya sesuai dengan apa yang menjadi komitmen mereka, yaitu memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum pidana, kami melihat bahwa alasan penangkapan dan penahanan hari ini oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sesungguhnya tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Dasar yuridisnya apa? Alasan-alasan penahanan baik yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru, yaitu terkait dengan pertimbangan subjektif penyidik bahwa dikhawatirkan misalnya akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti gitu ya. Selama ini para pejuang ini kan kooperatif, kemudian juga wajib lapornya dipenuhi tiap minggu gitu kan. Terus kemudian sejak Pak Jokowi membuka laporan kepolisian di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, pada saat mereka menjadi terlapor, kemudian mereka menjadi tersangka, semua tahapan-tahapan penegakan hukum itu mereka lalui tanpa pernah ada upaya untuk mangkir, ya. Jadi kalau dilihat bahwa ini kekhawatiran untuk misalnya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau juga menghambat proses penyidikan, menurut kami dengan fakta yang ada, itu dasar pertimbangan subjektif penyidik yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru itu sama sekali tidak terpenuhi. Hal yang kedua juga adalah pada saat dilakukan penangkapan itu juga tidak diberikan surat pemberitahuan sebelumnya yang harusnya sebelum dilakukan penangkapan harus ada dulu panggilan kepada para tersangka yang dilakukan secara sah dan patut. Jadi tidak bisa seorang yang diduga melakukan tindak pidana dan status tersangka memenuhi semua wajib lapor di Polda Metro Jaya, kemudian memenuhi semua undangan atau panggilan dari Polda Metro Jaya, kemudian di ujung pemberkasan terhadap perkara ini, kemudian baru mau ditahan. Kami tadi melihat di surat Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 TV, membahas seputar politik, pendidikan, dan budaya, serta kasus isu polemik dinamika lainnya. Ya, ini tadi penyampaian dari lawyer atau kuasa hukum dari Roy Tifa, yang kemudian ditangkap tanpa ada pemberitahuan katanya ya, tanpa ada aba-aba, tetapi kemudian ditangkap begitu saja dan dibawa. Kemudian ya semuanya menyusul ya. Dan bahkan tadi agak miris juga saya mendengar ketika Bung Refli menyampaikan Dr. Tifa itu akan mau berangkat pukul 8. Katanya ujian disertasi itu untuk S3 ya. Dipepet ke jalan tadi, di jalan katanya tadi ya, tanpa didampingi kuasa hukum, tanpa ada lawyernya lah, kira-kira begitulah. Pokoknya ditangkap lah gitu ya, dibawa. Jadi agak gimana begitu ya, kok mungkin Dokter TV itu pas di shock banget itu loh ya, pasti kaget betul itu. Makanya kelihatan kalau waktu kan di kayak lemas gitu, ekspresi wajahnya kayak gimana gitu ya, mungkin masih nggak menyangka gitu loh, kaget betul itu. Dan terus juga katanya di rumahnya gitu ya, kaget itu, tiba-tiba nggak ada pemberitahuan, nggak ada persiapan, nggak ada aba-aba, tiba-tiba ada polisi depan rumah nih, ada polisi nongol nih, wah langsung mentangkap aja kan gitu ya. Padahal mungkin mereka kan ya bukan seperti koruptor, atau mungkin bukan melarikan diri, bukan juga kemudian kriminal atau tindakan kejahatan yang betul-betul jahat banget misalnya gitu ya. Bukan narkoba atau bukan kekerasan seksual atau mungkin pembunuhan atau perampokan atau apa kan begitu ya. Ini kan penelitian yang dilakukan, artinya
ada pandangan yang berbeda terkait hasil dari temuan-temuan dan hasil dari penelitian yang dilakukan terkait ijazah Pak Jokowi yang tersebar di media sosial itu. Itu kalau pandangan saya kan begitu. Jadi ya harusnya nggak terlalu begitu juga aparat penegak hukum itu main tangkap aja tanpa, apalagi tanpa didampingi kuasa hukum dan lawyer gitu kan, bisa saja kebatinannya kena itu. Nggak ada apa-apa, misalnya nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada lawyer yang mendampingi dan seterusnya, tiba-tiba ditangkap, dijemput, kan begitu. Makanya mungkin itu ya, makanya saya kira kayak lemas, kayak mungkin shock, nggak nyangka atau apalah misalnya, padahal mereka sudah mengikuti sesuai prosedur yang selama ini wajib lapor juga, ya wajib lapor juga dilakukan ya, dan seterusnya. Mungkin terkait hal ini ya saya yakini ya pihak-pihak Roy Suryo dan lawyer-lawyernya itu akan mungkin akan ada upaya hukum yang lain gitu ya terkait proses lebih lanjut. Bahkan juga saya melihat video-video ya semakin banjir dukungan kepada Roy Tiva ya, sudah semakin membludak dukungan-dukungan itu, semakin banyak sekali. Bahkan mungkin akan ada, sependek informasi yang saya dengar, akan ada tokoh-tokoh yang akan menjadi penjamin Roy Suryo dan Dr. Tiva ya, dan seterusnya. Bahkan banyak yang angkat bicara sih ya, yang banyak bersuara juga terkait hal ini. Memang betul-betul terkaget-kaget juga. Saya juga kemarin pas tanggal 19 buka TikTok jam 10 itu udah rame aja videonya kan begitu, ya, macam-macam lah. Tapi kita ini hanya mengulas saja teman-teman ya, saya kira ini kita sudah ketahui bersama. Yang menjadi pertanyaannya, kapan ijazahnya akan ditunjukkan? Nah ini pertanyaannya nih. Ya nantilah ya, kalau memang betul-betul bersidang ya. Karena Pak Jokowi katanya kalau di persidangan aja katanya baru dibawakan itu, ditunjukkan. Kemudian ijazah curian makanya diumpetin. Nah jadi memang ya ini yang menjadi dugaan-dugaan kuat ijazah itu palsu, karena memang Pak Jokowi nggak mau memperlihatkan sejak awal. Nah tapi memang itu kan dugaan-dugaan saja, belum tentu juga itu benar. Tapi semakin banyaknya dugaan inilah yang kemudian membuat ya mungkin pihak-pihak dari Pak Jokowi merasa kesal, geram, atau gimana begitu ya. Kemudian ya terjadi perdebatan dan ya sengit lah gitu ya. Atau mungkin Pak Jokowi merasa terfitnah atau merasa nama baiknya dicemarkan atau apa gitu, kemudian sehingga melaporkan, kita nggak tahu juga ya. Ya kalau logikanya sih kan ijazah kan bukan aib, bukan dosa juga, bukan barang haram lah kira-kira begitu. Tetapi ini kan ijazah murni kebanggaan ya. Apalagi seorang mantan presiden dengan ijazah yang membawa beliau sampai jabatan tertinggi itu ya, RI 1 begitu ya, sampai 2 periode bahkan. Kenapa tidak bangga untuk menunjukkan ijazahnya? Apakah ada rahasia di balik itu atau apa? Kan mungkin itu yang menjadi tanda tanya selama ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, mungkin saja secepat mungkin kayaknya akan diperlihatkan. Dan harapan kita sih begitu. Jangan sampai Pak Jokowinya pun tidak mau memperlihatkan ijazah itu. Padahal dua orang ini sudah mengalami hal seperti ini, kan begitu ya. Nah, kemudian apabila jabatan diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Ambil langkah hukum tapi untuk menghindari proses hukum. Maunya tetap ramai di medsos. Roy Suryo JS dan pendukung-pendukungnya sudah dibuat untuk bikin onar, sehingga kasus ini tidak mau dibawa ke meja hijau. Ini banyak tangkapannya ya. Jokowi itu punya karakter si raja tega, kejam, bengis, haus kekuasaan. Setiap orang berhak melindungi privasinya. Emang apa hak orang-orang yang selalu menuduh ijazah palsu? Emang dasar orang yang tahu diri. Nah di satu sisi memang seperti itu. Ya kan ijazah ini kan hak Jokowi secara mutlak. Mau ditunjukkan atau tidak, mau dipamerkan atau tidak, kan itu hak beliau. Kan itu. Nah tetapi karena Pak Jokowi ini mantan presiden, mantan pejabat publik, dan seterusnya. Nah ada rakyat ingin melihat
Atau mungkin saja saya menilai karena ada postingan Dian Sandi itu yang menyebut ini ijazah asli Jokowi, kemudian diteliti dan ternyata dari hasil penelitian kajian yang dilakukan, menurut mereka itu 99,9 ya persen palsu. Nah itu saya nggak tahu, makanya saya katakan tadi ini hanya saja berbeda pandangan terkait ijazah Pak Jokowi ini ya dari hasil penelitian atau hasil temuan atau bukti-bukti kajian dan seterusnya yang dilakukan. Jadi berbeda pandangan dari hasil penelitian, kira-kira begitulah. Jadi bukan kriminal atau segala macamnya kan begitu. Nah, tetapi ya kenapa harus dilakukan penangkapan seperti ini? Nah itu yang mungkin lawyer-lawyer ini juga nggak terima kan begitu ya. Saya kira teman-teman kalau ada tanggapan atau pendapat atau mungkin ada pertanyaan juga silahkan disampaikan ya. Saya kira itu saja, kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.